Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Ibu aman, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kelak kemudian, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tema santapan rohani dalam bulan singkat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ananda tadi, adalah agar puasa tidak sia-sia. Puasa itu sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalil ataupun hujjahnya jelas dalam Al-Qur'an 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian puasa itu adalah menahan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, kira-kira azan maghrib. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak hanya sekedar kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi kita juga diajarkan ataupun disuruh untuk menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itulah judul tadi, bagaimana caranya kira-kira supaya agar puasa kita itu tidak sekedar puasa saja. Kamil shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kita tidak menginginkan puasa kita itu hanya sekedar puasa-puasa saja. Orang puasa kita puasa, orang lapar kita lapar, orang haus kita haus. Kita puasanya sekedar menahan diri dari rasa haus dan lapar saja. Tetapi kita tidak mendapatkan esensi, makna, ataupun tujuan daripada puasa tersebut. Tujuan dari puasa ini Bapak Ibu adalah membentuk insan kita, diri kita ini menjadi manusia yang esensinya nanti atau tujuan kita itu adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita tahu juga bahwasanya puasa yang kita kerjakan ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuknya pun nanti kita satu pintu yang khusus di dalam surga namanya pintu Ar-Rayyan. Kemudian kita tahu juga ketika kita menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar, maka ini akan menyelamatkan kita dari siksa azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok manusia yang menjalankan ibadah puasa ini. Ada satu kelompok manusia yang berhasil menjalankan ibadah puasa dengan cara dia meninggalkan atau menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan juga menahan diri dari segala yang membatalkan pahala puasa. Dan ada satu kelompok yang dia hanya sekedar puasa-puasa saja. Lantas bagaimana caranya Bapak Ibu? Dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, kita ambil 3 poin saja. Yang pertama Bapak Ibu, tentu kita harus kembali memperbaiki niat kita. Niat kita itu puasa tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita, untuk menjadikan diri kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan selama kehidupan kita. Innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan kita itu tergantung kepada niat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kembali kita atur niat kita itu bagaimana. Kalau niat kita, tujuan kita memang tujuannya ingin mendekatkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah maka tujuan daripada puasa itu akan tercermin nanti, akan nampak nanti setelah kita selesai daripada bulan Ramadan. Nampak. Yang kedua, kita harus memiliki ilmu bagaimana syarat-syarat sahnya puasa, syarat wajib puasa, apa yang membatalkan puasa dan sebagainya, dan bagaimana kita menjalankan proses puasa itu dengan benar. Kemudian kita mengetahui juga bahwasanya di dalam puasa itu, di dalam Ramadan itu, seluruh aktivitas kita itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahur saja misalnya, sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Maka kita usahakan sahur itu tetap kita kerjakan. Karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu keberkahannya. Kita sahur itu makannya banyak atau sedikit? Rata-rata sedikit kan Bu? Minumnya pun sedikit. Tapi kita bisa tahan 1 hari penuh. Kira-kira apa yang terdapat di dalam sahur itu? Apakah karena banyaknya nasi yang kita makan? Tidak. Kita makannya sedikit, tetapi bisa tahan. Bahkan ada bapak-bapak, kalau emak saya di kampung dulu pergi bertani, tahan dia 1 hari. Apa yang terdapat dalam sahur? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, kemudian kita jaga lisan kita ini. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya kita ini manusia tergantung pada lisan kita. Yang dulunya kita suka ghibah, menggosip, kita kurang-kurangi. Kalau nggak bisa dihabiskan semuanya, kita kurang-kurangi sedikit-sedikit. Ya Bu ya, ya Pak ya. Kemudian kita kurang-kurangnya aktivitas nengok-nengok TikTok yang nggak jelas-jelas.
Itu kalau kita TikTok scroll terus kan tuh yang gitu pertama nengoknya ustaz-ustaz, ceramah-ceramah, ujung-ujungnya apa? Bla 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 bla. Apakah dilarang main sosial media? Tidak, tidak ada larang. Ya, Bu, ya, kita manfaatkan waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebaik mungkin. Belum tentu Ramadan tahun depan kita akan bersama-sama duduk di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kemudian kita dimasukkan ke dalam surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.